Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Abdillah dari kelas IPA 1, absen 24, akan mempresentasikan materi SKI bab 1, yaitu tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Makkah. Bab 1 yaitu kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Zaman ini dinamakan zaman Jahiliyah, yang artinya zaman kebodohan. Zaman ini terdiri atas dua periode, yaitu Jahiliyah periode pertama dan kedua. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra mereka telah mencapai tingkat kemajuan pesat. Meski begitu, masyarakat Arab juga memiliki budaya positif, yaitu tradisi keilmuan, berdagang, bertani, bersyair, dan menepati janji. Bab 2 yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Nabi Muhammad pada usia 40 tahun dijauhkan dari hiruk pikuk kehidupan jahiliyah untuk bertahanus atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sering melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira dengan beribadah menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pada tanggal 13 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau bulan Juli tahun 910 Masehi, Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bacalah, aku tidak bisa membaca sampai 3 kali. Pulang menikah Khadijah istrinya dengan keadaan gemetar, menemui Warakah bin Naufal, yaitu ahli bahasa Ibrani dan orang yang tahu rasul-rasul sebelumnya. Muhammad Warakah mengatakan, ini adalah An-Namus, malaikat yang pernah diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Warakah mengetahui bahwa utusan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya tiada lain hanyalah malaikat Jibril. Sekitar 40 hari kemudian turun Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang isinya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengagungkan Allah dan menjauhi perbuatan keji. Masa kenabian adalah sejak Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, sedangkan masa kerasulan adalah sejak Rasulullah SAW menerima wahyu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berlangsung 3 sampai 4 tahun, rumah sahabat Arkam bin Abi Al-Arkam dengan wahyu yang turun. Masa itu secara umum bersifat mendidik, membimbing, membina, mengarahkan, dan menetapkan tim dalam rangka mewujudkan kesuksesan dakwahnya. Rasulullah dibekali dengan wahyu yang mengandung pengetahuan dasar mengenai sifat Allah, penjelasan mengenai dasar akidah Islam. Selain itu, wahyu saat itu sebagai bantahan secara umum tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah yang berkembang saat itu. Adapun as-sabiquna awwalun atau orang-orang pertama masuk Islam. Yang pertama yaitu Khadijah istrinya, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Harithah anak angkatnya, yang keempat Abu Bakar sahabat karibnya sejak kanak-kanak, yang kelima Ummu Aiman pengasuh beliau sejak masa kecil. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Karena mulai banyak yang mengetahui dan mengecam, maka turun firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat 94 berisi perintah dakwah secara terang-terangan. Suatu ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Syafa dengan memanggil semua suku yang ada di sekitar Makkah untuk mengetahui apa yang disampaikan Muhammad. Semua suku mengirim utusannya. Bahkan Abu Lahab paman beliau pun hadir bersama istrinya Ummu Jamil. Nabi Muhammad menyerukan, apakah mereka percaya dengan apa yang diucapkan Rasulullah? Lalu Nabi berseru lagi bahwa nanti akan datang kiamat dan kita akan disiksa pada hari itu. Lalu mereka semua percaya. Lalu Nabi Muhammad mengajak untuk meninggalkan berhala dan memilih menyembah satu-satunya penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Lahab pun mencaci bahwa Nabi akan celaka. Tetapi turunlah wahyu Allah Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5 yang isinya bahwa Abu Lahab ia akan celaka. Usaha-usaha kaum Quraisy, yaitu satu mendatangi Abu Talib, yang kedua kaum kafir Quraisy mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad SAW. Mereka
akan bangkit memerangi Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk membujuk Rasulullah SAW. Mereka menawarkan tahta dan harta, asalkan beliau bersedia menghentikan dakwahnya. Tawaran itu pun ditolak keras Rasulullah SAW. Yang keempat, melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang yang Islam. Surat pemboikotan itu sebagai berikut. Muhammad dan kaum, keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Yang ketiga, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Yang keempat, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarganya, ataupun pengikutnya. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah. Pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habsyi. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Kaum kafir mengutus ke Habsyi untuk menghasut tetapi gagal. Kaum muslimin mempersiapkan rombongan untuk berhijrah ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki dan 11 orang wanita Quraisy dan 7 wanita asing. Akan tetapi, hijrah yang kedua ini lebih berat tantangannya karena berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggagalkannya. Tetapi Rasulullah tetap tidak takut. Namun, saat mereka mendengar tentang hijrah ya Rasulullah SAW ke Yasrib, maka pulanglah mereka ke Makkah untuk ikut serta dalam hijrah Rasulullah SAW ke Yasrib. Yang kedua yaitu Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Abu Thalib dan Khadijah meninggal. Yang ketiga yaitu Isra Mi'raj, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab. Isra menurut istilah yaitu perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dalam Al-Isra ayat 1, 50 rakaat turun menjadi 5 waktu, termasuk nasihat Nabi Musa. Yang keempat yaitu hijrah ke Yasrib, yaitu yang pertama Aqabah 1. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian bertepatan pada tahun 612 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, yaitu Mina atau Mina, dan menyatakan baiat atau sumpah setia. Baiat itu kemudian dikenal dengan sebutan Baiat Aqabah 1 atau Baiat, karena di antara yang ikut baiat adalah seorang wanita. Ia bernama Afra binti Abid binti Sa'labah. Ada 6 pokok persoalan penting yang menjadi sumpah setia dalam Baiat Aqabah 1 adalah: yang pertama, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mereka tidak akan mencuri. Yang ketiga, mereka tidak akan berzina. Yang keempat, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Yang kelima, mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta, dan curang. Yang keenam, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Ketika mereka pulang ke Yasrib atau Madinah, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair menyertai mereka. Mus'ab bin Umair mendapat tugas mengajarkan Islam kepada penduduk Yasrib. Dengan demikian, agama Islam semakin bersinar di Yasrib. Penduduk berbondong-bondong masuk agama Islam, sehingga jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Yang kedua, Baiat Aqabah kedua. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan tahun 622 Masehi, serombongan kaum muslimin dari Yasrib berangkat menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah 75 orang, terdiri atas 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita.
Mereka segera menghadap Rasulullah SAW dan meminta diadakan pertemuan pada hari Tasyrik di Mina. Pada malam yang telah ditentukan di Aqabah, Rasulullah SAW datang disertai pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, yang waktu itu belum masuk Islam tetapi tidak pernah memusuhi Islam. Adapun isi perjanjian Aqabah 2 adalah: yang pertama, penduduk Yasrib siap membela Islam dan Rasulullah. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada keluarga mereka. Yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima resiko dan segala tantangan.